Halo, assalamualaikum. Hari ini pengen berbagi kreasi resep cemilan dari buah pisang. Cemilan kali ini kita namakan martabak pisang. Martabak pisang ini bisa dijadikan cemilan keluarga tercinta, bisa jadi bekal anak ke sekolah, atau bisa jadi ide jualan yang menguntungkan. Cara membuat martabak pisang sangat mudah banget, bahan-bahannya juga super simple. Agar cantik, martabak pisang boleh disajikan bersama topping favorit Anda ya. Oke, bahan pertama ada pisang kepok ya. Ini satu sisir dan sudah dikukus matang. Kemudian bahan kedua apa ya? Ini tepung terigu cakra ya. Saya pakai 8 sendok makan. Kemudian garam sejumput aja. Ini ada minyak goreng. Saya pakai 2 sendok makan ya. Oke, kemudian ini ada minyak goreng untuk merendam adonan nanti ya kulitnya. Dan ini toppingnya boleh pakai sesuai selera deh. Ini saya pakai yang ada aja, ada selai merah, stroberi, glis coklat, susu kental manis coklat, susu kental manis putih, meses warna-warni, ada DCC warna-warni dan keju. Pokoknya bebas lah untuk toppingnya ya. Oke, untuk membuat kulitnya seperti biasanya, garam dimasukkan, tepung terigu juga. Baru kemudian minyak gorengnya yang 2 sendok makan tadi ya dimasukkan juga. Kemudian airnya 100 ml ya ini ya. Kita masukkan sedikit demi sedikit sambil diulen nih, diaduk ya maksudnya. Diaduk-aduk hingga merata, baru kemudian kita uleni menggunakan tangan hingga dia tidak lengket ya, seperti ini. Nah, seperti ini boleh dibanting-banting agar dia semakin lentur. Oke, ini kulit martabak sudah siap untuk direndam dalam minyak ya. Oke, seperti ini direndam selama kurang lebih 20 menit ya. Oke, sambil menunggu minyak, kita akan haluskan pisangnya ya. Pisang kepoknya kita kupas dan dihaluskan. Nggak sampai halus-halus banget sih, cuma seperti ini dipenyet-penyet seperti ini ya. Boleh agak-agak kasar gitu, agar masih ada teksturnya ya. Kalau terlalu lembek nanti kurang cantik. Oke, ini adonan sudah siap. Adonan kulit ini sudah sangat lentur banget dan mudah untuk dibentuk. Oke, kita ambil secukupnya aja untuk dipipihkan ya, ditipiskan. Kita gunakan plastik ya, kemudian kita pipihkan kulitnya. Oke, lakukan hingga kulitnya melebar sesuai bentuk ini ya. Oke, seperti ini dia. Oke, kita buka, kemudian kita kasih isian. Langsung kita kasih isian pisang yang sudah dihaluskan tadi, secukupnya aja. Kira-kira aja ya, mau seberapa, jadi kita sesuaikan dengan ukurannya. Kalau mau ukuran kecil juga apa-apa, kalau ukuran besar ya tinggal sesuaikan aja. Oke, kita tutup seperti ini ya. Nah, ini bentuknya kotak seperti ini. Selanjutnya kita boleh taburkan minyak dan kita taruh dalam plastik, kemudian disimpan. Jadi kalau mau goreng tinggal goreng aja ya. Oke, boleh disimpan seperti ini dan kita lakukan lagi hingga selesai. Oke, kita lakukan lagi ya.
Oke, kita isi lagi dengan pisang tadi ya. Oke, selanjutnya kita akan goreng martabaknya, martabak pisang. Ini kan siap untuk digoreng dalam minyak panas ya. Goreng hingga kering kecoklatan ya. Jadi dia nanti kulitnya renyah tapi dalamannya lembut banget dan enak banget. Apalagi jika disajikan bersama topping favorit Anda. Pasti makin nikmat banget. Oke ya. Jangan lupa untuk dibalik ya, agar matangnya merata. Oke, setelah matang dan kering kecoklatan seperti ini, kita boleh angkat dan tiriskan. Ini satu biji boleh dihargain sekitar 5.000 ya. Ini untungnya lumayan banyak. Apalagi kalau sudah dikasih topping, mantep banget. Oke, seperti ini penyajiannya ya. Jadi boleh disesuaikan ukurannya. Kalau ukuran besar ya dihargain berapa lah, boleh disesuaikan karena ini ukurannya sedang ya. Jadi nggak terlalu besar, juga nggak kecil-kecil banget. Jadi saya rasa dengan harga 5.000 sudah cukup lah ya, masih untung. Atau boleh disesuaikan dengan harga bahan baku di wilayahnya, karena kadang harga pisang nggak sama ya di antara wilayah satu dengan wilayah yang lainnya. Jadi boleh disesuaikan aja. Nih kemudian kita topping seperti ini ya. Boleh toppingnya macam-macam dan untuk harga juga boleh disesuaikan dengan toppingnya ya. Misalnya kalau cuman selai aja harganya berapa, kalau double topping harganya berapa gitu ya. Jadi kita boleh main di toppingnya. Oke, seperti ini. Nah, kita akan buat topping yang lain ya. Misalnya coklat keju juga bisa ya. Tiramisu, green tea, pokoknya boleh deh disesuaikan dengan selera konsumen. Ini yang rasa coklat keju ya. Oke, kita kasih glaze coklat. Sangat mudah banget kan membuat martabak keju. Salah deh. Sangat mudah banget kan membuat martabak pisang ala Mau Punya Cerita. Jangan lupa terus pantengin channel Mau Punya Cerita karena di sini kita akan bagikan resep cemilan dan aneka ide bisnis yang menguntungkan dan pastinya menggugah selera. Halo, assalamualaikum. Hari ini Mau Punya Cerita pengen membagikan ide bisnis jajanan dari bahan buah pisang. Pengen tahu hari ini kita mau buat jajanan apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan pisang, boleh kepok, boleh tanduk atau apa aja ya. Kemudian kita kupas. Setelah itu olesi teflon dengan margarin dan panaskan. Baru kemudian panggang pisang ya hingga matang dan agak kecoklatan. Jangan lupa dibalik agar matangnya merata ya. Boleh diolesi margarin lagi bagian atasnya. Oke, pelan-pelan dibalik. Masih agak licin ya. Oke, seperti ini agak-agak kecoklatan.
setelah matang, kita boleh angkat. Dan masukkan dalam wadah. Kemudian tambahkan gula pasir 2 sendok makan. Ada garam sejumput aja ya. Kemudian susu kental manis putih setengah saset. Baru kemudian kita tumbuk atau kita hancurkan. Boleh menggunakan ulekan penumbuk seperti ini atau boleh menggunakan centong nasi. Yang penting pisang harus hancur. Oke, seperti ini hasilnya. Wangi banget ini pisangnya. Setelah itu kita siapkan roti tawar. Saya pakai yang tanpa kulit ya. Kemudian kita gilas hingga tipis. Kita lakukan lagi hingga selesai. Oke, setelah itu kita pecahkan telur. Satu aja. Kita aduk hingga merata. Baru kemudian kita tambahkan sisa dari susu kental manis tadi ya. Aduk hingga merata. Oke, kita ambil 1 lembar roti tawar. Lalu kita beri isian pisang yang sudah dilumatkan tadi atau dihaluskan. Setelah itu kita gulung sambil diratakan ya. Ditekan biar dia padat. Baru kemudian kita olesi dengan campuran telur dan susu tadi ya di bagian pinggirnya. Ini fungsinya untuk melekatkan juga ya. Oke, seperti ini tampilannya. Dan kita akan lakukan lagi cara yang sama ya. Kalau bisa pilih pisangnya jangan pisang yang berair banget ya. Pilih pisang kepok yang kesat ya. Atau pisang candi itu kesat juga. Jadi dia itu nggak lembek. Hasilnya itu keset, enak ya. Pastinya manis banget. Oke, langsung aja kita gulung lagi. Dan kita sisihkan. Dan ini dia hasilnya ya setelah kita isi. Setelah itu kita olesi margarin ya pada teflon yang sudah kita panaskan lebih dulu. Baru kemudian kita panggang lagi roti pisangnya sambil diolesi dengan sisa telur dan susu tadi ya yang sudah kita campurkan. Jadi itu bisa juga untuk bahan olesan agar tampilannya lebih cantik lagi. Oke,
Panggang hingga berwarna kecoklatan dan matang sempurna. Sambil diolesi, jangan lupa sampai merata ya. Setelah dibalik, diolesin lagi. Kalau margarinnya terasa kurang, boleh ditambahkan ya teman-teman. Setelah matang, kita boleh angkat dan sajikan. Roti pisang yang enak banget ala Mama Punya Cerita. Ini boleh dimakan langsung atau ditopping sesuai dengan selera ya. Misalnya dikasih meses, dikasih keju, dikasih glaze, dan aneka topping pilihan lainnya. Oke, sangat mudah banget membuat ide jajanan hari ini ya. Ini tak hanya bisa untuk ide jualan, tapi juga bisa untuk bekal anak sekolah atau cemilan keluarga tercinta loh. Oke, jangan lupa terus pantengin channel Mama Punya Cerita karena di sini kita akan bagikan resep jajanan, ide bisnis, ide jualan, dan informasi yang bermanfaat lainnya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat updatean terbaru dari Mama Punya Cerita, dan jangan